Bismillahirrahmanirrahim. Udara pagi membawa nikmat, segar sekali dirasa tubuh. Salam saya untuk yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Segala puji bagi Allah, tak lupa kita bersyukur padanya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salawat salam tak lupa kita curahkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia mulia yang ummi, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, akan tetapi beliau menjadi seorang panglima perang yang hebat, seorang pedagang yang handal, seorang politik yang cerdas, dan dimuliakan oleh kaumnya, oleh sahabatnya, bahkan Allah pun memuliakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi penutup para rasul, para anbiya, yang mempunyai akhlak yang luar biasa pada diri Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW mempunyai sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah, yang mana ketika itu orang-orang kafir Quraisy yang membenci Rasulullah SAW, tapi orang-orang Quraisy itu tetap menitipkan barangnya kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena beliau adalah orang yang amanah, orang yang jujur. Beliau tidak mengambil barang-barang orang tersebut. Beliau menjaganya dengan baik, tidak sampai hilang, tidak rusak. Beliau menjaganya dengan baik. Sungguh amanahnya Rasulullah SAW dan menjaga barang-barang orang-orang kafir, padahal orang-orang kafir tersebut telah menghina Rasulullah, telah mencaci maki Rasulullah, bahkan ingin membunuh Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Akan tetapi Rasulullah tetap orangnya amanah, orangnya jujur, tidak pendendam, tidak pemarah. Sungguh luar biasa akhlak Rasulullah SAW. Hadirin jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika itu ada nenek-nenek buta, nenek-nenek Yahudi di pinggir pasar, yang setiap harinya disuapini oleh Rasulullah SAW. Rasulullah setiap hari menyuapini nenek-nenek Yahudi tersebut di pinggir pasar. Ketika itu nenek Yahudi tersebut mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai pemuda, jangan engkau mengikuti Nabi Muhammad, agama Nabi Muhammad, karena dia adalah seorang penyihir. Dia telah menyihir orang-orang untuk masuk kepada agamanya. Akan tetapi Rasulullah yang mendengar suara nenek tersebut, Rasulullah tetap sabar. Rasulullah tidak marah, tidak pendendam. Beliau setiap harinya tetap mengasihi makan nenek-nenek Yahudi tersebut, bahkan hingga wafatnya Rasulullah SAW. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW telah wafat, maka nenek Yahudi tersebut sungguh luar biasa sakit hatinya, telah mencaci maki Rasulullah SAW, telah menghina Rasulullah SAW. Ketika itu nenek Yahudi tersebut masuk kepada agama Islam. Sungguh luar biasa akhlak Rasulullah SAW. Kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, maka haruslah mengikuti
mencontohi apa yang ada pada diri Rasulullah SAW, karena beliau adalah uswatun hasanah, sebagaimana dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebagaimana ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah pun berkata, khuluqul Quran, akhlak Rasulullah seperti Al-Quran. Sungguh luar biasa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Beliau menyampaikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, tidak mengingkari apa yang telah diwahyukan, telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan kepada umatnya tentang ajaran tauhid dan lain sebagainya. Sungguh luar biasa sifat-sifat Rasulullah SAW. Akan tetapi ada pada zaman sekarang ini, di minggu-minggu yang lalu, orang kafir yang telah menghina Rasulullah SAW dibuat kartun. Kemudian kaum muslimin di seluruh dunia, bahkan Indonesia pun di sini marah terhadap apa yang telah menghina Rasulullah SAW. Beliau telah dicaci maki, dibuat animasi kartun. Kata mereka apa? Kebebasan berekspresi. Bagaimana kebebasan berekspresi? Wajah Rasulullah, Nabi yang mulia, masa digambar-gambar seperti itu? Jikalau orang tersebut, orang tuanya dihina, digambarkan seperti hewan, maka apakah marah orang tersebut? Pasti akan marah pada dirinya. Dirinya akan sakit hatinya ketika orang tuanya sendiri dihina oleh orang lain. Maka begitupun kita sebagai umat Islam, kita pun marah terhadap apa yang telah menghina Rasulullah SAW. Bahkan umat Islam pun seluruh dunia, bahkan Indonesia pun di sini memboikot produk-produk yang ada di negara tersebut, yaitu Prancis. Itu adalah sebagai bentuk kecintaan kita pada Rasulullah SAW. Karena bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, marah terhadap apa yang telah menghina Rasulullah SAW, itu adalah bentuk keimanan kita kepada Rasulullah SAW, kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dicintai daripada orang tuanya, anak-anaknya, bahkan manusia seluruhnya. Maka kecintaan kita pada Rasulullah SAW adalah bentuk keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Dan di dalam Al-Quran pun disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 6, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama daripada diri mereka sendiri. Istri-istrinya, bahkan ibu-ibunya. Itu artinya apa? Kita sebagai umat Islam harus tegas, harus sakit hati kita, harus terhadap apa yang telah menghina Rasulullah SAW. Bahkan Buya Hamka rahimahullah mengatakan, jika diam agamamu dihina, maka gantilah
pakaianmu dengan kain kafan. Itu apa artinya? Bahwa jikalau kita sebagai umat Islam tidak ada rasa sakit hati kepada apa yang telah menghina Rasulullah SAW, maka dia seperti orang yang mati, orang yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa marah, apalagi sakit hatinya tidak bisa. Alhamdulillah, kita selaku umatnya harus senantiasa cinta kepada Rasulullah SAW, dan apa yang telah menghina Rasulullah SAW, kita memboikot produk Prancis yang sekarang ini terjadi, itu adalah sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan yang kedua, kita selaku umatnya harus mencontohi apa yang telah ada pada diri Rasulullah SAW, suri tauladan yang baik, uswatun hasanah, patut kita contohi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.